di musik itu. Jadi musik itu mampu meniadakan apapun dalam waktu seketika gitu. Musik memiliki daya tajarud dan juga memiliki daya tawajud seperti itu, sehingga musik dijadikan oleh para sufi sebagai suluk atau gerbang menuju anak tangga spiritual seperti itu. Benar-benar seorang pencinta itu dirinya akan hilang. Para kanca misteri Timur Bumi, kita akan melanjutkan membahas gagasan dari Hazrat Inayat Khan, yaitu dimensi mistik musik dan bunyi, para kanca. Dan kita akan melanjutkan membahas gerbang musik sebagai suluk, para kanca. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angkis, Sakang Pangan, Sarimane, Sawi, Saranaga, Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Suluk melalui musik adalah menjadikan musik sebagai tangga spiritual menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya, para kanca, yang digagas oleh Hazrat Inayat Khan. Nah, jalannya menurut Hazrat Inayat Khan adalah membebaskan diri dari ikatan apapun, dari ketergantungan apapun selain kepada Allah. Dan itu disebut sebagai tajarud, para kanca. Nah, di sini kita sudah bisa menemukan, sudah bisa mulai menangkap coraknya Hazrat Inayat Khan ini, para kanca. Setelah sekian video kita agak melelahkan, ini sekarang kita sudah mulai mengkerucut. Kita udah mulai ketemu ritme gagasan dari Hazrat Inayat Khan ini, para kanca. Jadi musik memiliki daya tajarud ini, para kanca. Musik itu memiliki daya membebaskan diri dari ikatan apapun, dari ketergantungan apapun selain kepada Allah, para kanca. Karena musik bisa meninggalkan efek ekstase, meninggalkan ikatan segala hal. Seperti itu menurut Hazrat Inayat Khan, para kanca. Jadi kalau kita dekatkan ke kita gitu, kita dekatkan ke kita bahwa ketika kita mendengarkan musik gitu, kita itu akan langsung berhenti di satu irama gitu, menyamakan dengan musik, dan kita akan menghilangkan gundah gitu, atau misalnya kita dalam keadaan hingar-bingar lalu tiba-tiba ada musik syahdu, maka jiwa kita itu langsung masuk ke dalam kesyahduan musik yang sedang kita dengarkan itu. Atau sebaliknya, ketika kita sedang murung atau sedang gundah gitu, lalu ada musik yang iramanya dinamis dan cepat, kita dengan sendirinya akan langsung masuk ke sana gitu. Kesan yang ditinggalkan musik itu langsung masuk ke dalam diri kita, dan kita akan masuk mengikuti ke musik itu gitu. Dan musik itu, dan itu disebut sebagai daya tajarud di musik itu. Jadi musik itu mampu meniadakan apapun dalam waktu seketika gitu, para kanca, dan langsung masuk ke dalam musik itu, dan kita dibawa oleh musik itu menuju sesuatu yang diinginkan oleh musik itu, para kanca. Dan dalam hal ini, dalam sufisme, dalam hal ini adalah daya tajarudnya musik itu, atau daya membebaskan diri dari ikatan apapun gitu,
daya itu yang terdapat dalam musik ini digunakan sebagai untuk suluk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu yang dilakukan oleh Hazrat Inayat Khan. Seperti itu para kanca gagasannya. Jadi musik ini memiliki daya tajarud yang luar biasa gitu. Jadi dalam waktu seketika seseorang bisa langsung meninggalkan apapun, masuk ke dalam satu suasana ekstase dan menyerahkan diri, dibawa ke ke suatu tempat yang diinginkan oleh musik itu para kanca. Dan tentunya dalam hal ini, dalam dunia sufi, pelaku tasawuf ini menginjakan kakinya di anak tangga suluk, musik sebagai suluk ini untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu para kanca. Lalu kemudian daya selanjutnya adalah proses menyadari wujud. Dalam hal ini tersadar akan kefanaan diri dan hanya Allah lah yang eksis dalam seru sekalian alam ini para kanca. Jadi dan dengan musik itu kita bisa ngeh gitu, kita bisa menyadari sesuatu yang ada dalam diri kita gitu. Misalnya kita lagi seneng, tiba-tiba ada satu musik yang kena masuk ke tubuh kita gitu, maka tiba-tiba kita langsung menyadari misalnya gitu ya, kesalahan-kesalahan kita, atau bahkan ada yang tiba-tiba langsung menangis gitu, bahkan ada yang tiba-tiba langsung ingat masa lalu dan sehingga tersadar bahwa siapa diri ini dan seterusnya. Jadi penyadaran itu gitu, menyadari wujud, dan itu disebut sebagai tawajud gitu. Dan di musik itu mempunyai daya tawajud ini juga gitu para kanca. Jadi musik memiliki daya tajarud dan juga memiliki daya tawajud seperti itu, sehingga musik dijadikan oleh para sufi sebagai suluk atau gerbang menuju anak tangga spiritual. Seperti itu para kanca. Dan melalui hal ini gitu dapat menempuh melalui jalur sama ini gitu, melalui jalur suluk ini bisa menempuh 3 level ekstase para kanca, 3 level memabukkan, yaitu kebersatuan diri dengan ideal-ideal semesta. Itu level pertamanya itu para kanca. Jadi dengan musik itu mampu menjadikan diri menerima semesta dengan apa adanya, seperti itu para kanca. Jadi puas, menerima semesta itu dalam keadaan puas gitu. Jadi musik itu bisa memiliki daya itu para kanca. Jadi dengan musik yang kita dengarkan gitu, dengan satu musik yang kita dengarkan itu akan mampu kita memiliki menerima dengan puas gitu, dengan ikhlas ideal-ideal semesta yang untuk diri kita gitu. Jadi aku dan semesta gitu. Dan ketika ketidakpuasan di mana-mana gitu ya, dengan keadaan sekeliling kita semesta, dengan musik itu bisa masuk ke ekstase, level ekstase itu gitu para kanca. Jadi kita langsung menerima ideal-ideal semesta itu. Lalu kemudian level berikutnya adalah kesatuan dengan keindahan watak ideal. Jadi yang tadi itu kita puas, yang tadi itu puas menerima semesta apa adanya gitu dengan musik. Dan dengan musik pula di level selanjutnya itu kita mampu menerima diri kita apa adanya, seperti itu, dalam keadaan puas, dalam keadaan gembira gitu. Jadi dengan satu musik kita sudah tidak memikirkan kekurangan diri pribadi, sudah tidak memikirkan ketidakpuasan dengan diri pribadi gitu, menurut Hazrat Inayat Khan. Jadi musik tuh memiliki daya itu para kanca.
Lalu kemudian yang paling ujung adalah level ekstase yang ketiga, yaitu kesatuan ilahiyah para kanca. Kesatuan ilahiyah ini puas dengan Allah. Dan caranya puas dengan Allah itu cuma satu, yaitu tiadanya diri ini para kanca. Menurut Hazrat Inayat Khan, musik itu memiliki daya itu para kanca. Mampu meniadakan diri pribadi, yang ada hanya Allah. Makanya kalau kita suka nonton tarian-tarian sufi gitu, yang muter tuh sampai dirinya hilang tuh. Sampai dirinya hilang muter. Dengan sama ini, dengan jalan, dengan suluk gitu, dengan jalan suluk sama tadi gitu muter. Sampai tidak sadarkan diri gitu, masuk ke dalam level ekstase yang ketiga tadi gitu. Jadi yang ada hanya Allah gitu, terus berputar. Dirinya hilang. Kenapa demikian? Karena menurut Hazrat Inayat Khan adalah puncak dari cinta itu adalah ketiadaan aku sebagai subjek para kanca. Seperti itu. Jadi sudah tidak ada aku sebagai subjek lagi gitu. Jadi yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi kalau kita contoh yang gampangnya gitu, contoh yang mudahnya bagi kita adalah ketika kita sedang jatuh cinta misalnya gitu, maka dari bangun tidur sampai tidur lagi pikiran kita itu hanya kepada sesuatu yang kita cintai itu. Seperti itu para kanca. Jadi kita selalu memikirkan apakah dia sudah makan, apakah dia lagi sehat atau tidak, pokoknya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu yang ada hanya objek yang dicintai saja. Seperti itu para kanca. Dan di situ sadar atau tidak, si pecinta itu dalam keadaan dirinya hilang. Seperti itu para kanca. Seperti kisahnya Laila Majnun. Nanti kita akan bahas kisah Laila Majnun di part-part di sesi-sesi selanjutnya para kanca, dan itu menarik sekali. Jadi benar-benar seorang pencinta itu dirinya akan hilang para kanca. Nah, dari jalan suluk ini gitu, dengan jalan sama ini, musik itu memiliki daya untuk itu para kanca. Untuk mencapai level ekstase yang ketiga, yaitu kesatuan dengan ilahiyah, yang mana puas dengan Allah dan cirinya adalah peniadaan diri. Seperti itu para kanca. Dan puncak dari cinta adalah ketiadaan aku sebagai subjek, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Menurut Hazrat Inayat Khan demikian para kanca, dan sangat meyakinkan sekali bahwa Hazrat Inayat Khan itu musik memiliki daya ini para kanca. Jadi kalau kita ulang tadi, musik itu memiliki daya tajarrud, yaitu membebaskan diri dari ikatan apapun dengan tiba-tiba gitu. Lalu kemudian musik juga memiliki daya tawajud, yang mana menyadari keadaan diri dan puas menerimanya gitu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah penghilangan mencapai 3 level ekstase itu. Seperti itu para kanca. Para kanca, menurut Hazrat Inayat Khan, musik itu akan memasuki sebuah batin menyesuaikan dengan teksturnya. Kita akan membahas dampak atau pengaruh musik untuk diri pribadi setelah di video-video yang akan datang para kanca. Terima kasih pada para kanca yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan bagi para kanca yang belum menyimak video-video sebelumnya perihal dimensi mistik musik dan bunyi oleh Hazrat Inayat Khan, silahkan linknya ada di deskripsi para kanca, atau kunjungi playlist dimensi mistik musik dan bunyi Hazrat Inayat Khan para kanca. Dan bagi para kanca yang belum subscribe, silahkan subscribe para kanca, gratis para kanca, dan itu akan membuat kita
lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang lainnya. Dan yang jika dirasakan bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya para kanca. Kita akan melanjutkan dampak atau pengaruh musik untuk diri pribadi dan semesta para kanca. Karena musik akan memasuki sebuah batin, menyesuaikan dengan tekstur batin tersebut menurut Hazrat Inayat Khan. Demikian para kanca. Baik para kanca, akhir kata dari kami Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.